Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada pada bulan yang mulia, bulan penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hariban baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tema kali ini saya akan menjelaskan tentang tuntunan khusyuk dalam salat. Kata khusyuk, kata yang mudah diucapkan akan tetapi susah untuk dilaksanakan. Khusyuk sama artinya dengan takwa. Lidah mengalir dalam mengucap, tapi sulit dalam diri kita untuk melaksanakan. Sama halnya khusyuk, kata yang gampang ketika kita ucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sungguh orang yang khusyuk di dalam sholat maka akan mendapatkan kebahagiaan. Jaminannya pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat kelak. Yakin kita adalah termasuk orang yang beriman. Beriman dalam lisan, beriman dalam perbuatan. Akan tetapi orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan. Apa syaratnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk di dalam salat ada beberapa kriteria yang harus dilaksanakan. Yang pertama, para alim ulama, para guru sudah menjelaskan bagaimana berbagai sumber untuk khusyuk di dalam sholat. Yang dikutip dari guru saya dan guru saya berasal dari gurunya bahwasanya khusyuk di dalam sholat ada 7 perkara yang bisa menjadikan khusyuk di dalam sholat. Apakah tidak terlalu sedikit? Atau bisa nambah supaya khusyuk dalam sholat? Ya, jangan dulu nambah. Yang 7 saja belum tentu bisa kita laksanakan. Apa yang pertama? Ketika kita ingin khusyuk di dalam sholat, maka persiapan 5-10 menit istirahatkan pikiran kita, hati kita, supaya pada waktu melaksanakan sholat, setelah sholatnya bisa khusyuk karena terfokus dalam melaksanakan sholat.
Karena apa? Kalau kita tidak mengistirahatkan pikiran kita, hati kita, yakin kita tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Apalagi sholatnya terburu-buru. Apalagi sholatnya tergesa-gesa. Ya. Maka akan jauh ketika kita sholat berada dalam kekhusyuan. Oleh sebab itu, istirahatkan 5 menit minimal agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena apa? Kalau kita tidak mengistirahatkan pikiran, tidak mengistirahatkan hati kita, ya, karena hati dan pikiran kita semata-mata ketika kita beribadah di dalam sholat adalah waktunya hanyalah sisa. Sisa ngobrol, sisa ngopi bareng, sisa sekolah, sisa bekerja, semuanya sisa. Ya. Jadi kalau ibarat pepatah Sunda mengatakan bahwa sholat kita itu adalah panyesaan, sesa tina kegiatan-kegiatan hal duniawi. Oleh sebab itu maka susah kalau kita tidak mengistirahatkan pikiran, tidak mengistirahatkan hati kita saat kita akan melaksanakan sholat. Ya. Oleh sebab itu maka ketika kita mau melaksanakan sholat, yang pertama kali adalah istirahatkan pikiran, hati 5 menit. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita beres bekerja langsung berwudu sholat. Ya. Tapi minimal reureuhkeun heula awak teh supaya dina saat melaksanakan sholat sudah pada badan yang fit, badan yang enak dalam melaksanakan sholat. Sehingga tidak memikirkan apapun ketika kita melaksanakan sholat. Itu ya. Yang pertama adalah istirahatkan pikiran, hati, ya, minimal 5 menit dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, ya, baik melaksanakan sunat-sunat wudu, ya, jangan sampai hanya wajibnya saja. Ya. Bayangkan kalau kita berwudu dengan sempurna, maka tubuh kita akan bersih. Maka tubuh kita akan nyaman. Ya. Sehingga ketika kita sholat, maka insya Allah sholatnya akan menjadi khusyuk. Ya. Bagaimana kita mau khusyuk sholat kalau berwudunya saja tidak sempurna? Ya. Apalagi wudunya tergesa-gesa, apalagi berwudunya buru-buru. Ya. Jangan sampai berwudunya tidak sempurna. Tidak semua hal-hal yang menjadi rukun wudu terbasuh. Tapi kalau kita melaksanakan bukan hanya wajibnya, bukan hanya rukunnya, tapi dibarengi dengan sunat-sunat wudu, insya Allah sholatnya akan menjadi khusyuk. Bahkan kalau kita bisa, maka setiap anggota tubuh yang kita basuh ketika berwudu selalu mengucapkan, membacakan doa-doa wudu. Insya Allah pahala yang akan kita dapatkan mulai dari berwudu sampai kita bisa melaksanakan khusyuk di dalam sholatnya. Yakin orang yang melaksanakan khusyuk di dalam sholatnya, jaminannya adalah aflaha, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Beruntung di dunia dan akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Ya. Itu baru 2. Tapi karena waktu yang sedikit, mudah-mudahan 2 dulu bisa kita laksanakan, kita bisa kerjakan, mudah-mudahan ya, di lain waktu, di lain kesempatan kita lanjut kepada kriteria syarat khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan di waktu yang sama kita bisa mendengarkan kembali ceramah saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.